Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam materi keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Setelah membahas tentang energi fosil, kita coba akan melihat bagaimana ketersediaan energi yang ada di dunia, terlebih khusus yang ada di Indonesia. Ini merupakan data berupa kebutuhan energi yang ada di Indonesia pada tahun 2018 dan diprediksi sampai tahun 2050. Kita lihat dimulai dari 2016, 2020, 2030, 2040 hingga 2050, ternyata energi yang paling banyak dibutuhkan yaitu yang berwarna biru ini, yaitu bahan bakar minyak. Kemudian setelahnya yang cukup dibutuhkan juga yaitu yang warna kuning, berupa energi listrik. Kemudian warna merah bata juga termasuk tinggi, yaitu gas. Kemudian baru setelahnya yang berwarna hitam, yaitu batu bara. Kemudian yang berwarna hijau tua maupun hijau muda justru sangat minim dibutuhkan. Padahal keduanya ini, biomasa dan bahan bakar nabati, merupakan sumber energi terbarukan yang akan terus-menerus dan berkelanjutan, tetapi belum banyak dibutuhkan. Sedangkan kita tahu untuk bahan bakar minyak yang berwarna biru, kemudian ada batu bara, kemudian ada gas alam, justru ini adalah energi-energi yang tak terbarukan, yang kita tahu nanti suatu saat akan habis. Jadi bagaimana kita manusia untuk bisa menyikapi, bagaimana menyesuaikan dengan ketersediaan energi untuk jangka waktu yang lama. Kemudian muncul masalah serius, terutama untuk ketiga energi fosil yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, menipisnya cadangan minyak bumi yang diketahui. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak ditemukan sumur baru, sumber energi tak terbarukan, ditambah dengan sumur yang belum ditemukan atau belum diketahui, maka cadangan minyak bumi yang ada semakin menipis, semakin habis. Kemudian ancaman yang kedua yaitu ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar daripada produksi minyak. Karena memang ini tak terbarukan dan mungkin belum ditemukan sumur-sumur baru, produksinya tidak ada, produksinya semakin tipis, ketersediaannya semakin habis. Maka yang terjadi apa? Terjadi ketidakstabilan harga. Harga tidak stabil, bahkan semakin lama akan semakin mahal karena ketersediaannya semakin tipis. Kemudian kita tahu dari ketiga energi fosil yang kita bahas sebelumnya, justru sisa-sisa pembakarannya menimbulkan pencemaran udara. Menimbulkan pencemaran udara, kemudian bisa meningkatkan efek rumah kaca dan juga pemanasan global. Jadi ketiga ini ancaman serius ketika energi-energi semakin menipis atau ketersediaannya tidak diimbangi dengan sumber energi terbarukan. Bagaimana solusinya? Energi yang kita tahu sudah terbatas. Bagaimana cara menyikapi atau bagaimana solusi untuk agar energi ini
bisa kita gunakan dalam jangka waktu yang lama. Ada dua cara. Yang pertama yaitu penghematan energi, dan yang kedua adalah menggunakan energi alternatif. Yang kita bahas yang pertama yaitu penghematan energi. Kita mulai dari kehidupan kita sehari-hari dulu. Yang pertama, kita bisa menggunakan listrik saat diperlukan. Kita tahu tadi di tabel, di grafik, bahwa listrik cukup tinggi kebutuhannya. Bagaimana cara menggunakan listrik dengan bijak, yaitu menggunakan listrik saat diperlukan. Kita bisa menyalakan lampu ketika memang diperlukan. Kita bisa mematikan televisi ketika memang tidak ditonton. Kita bisa menggunakan komputer bagaimana agar lebih efektif dan efisien. Kita bisa menggunakan lampu hemat energi. Contohnya adalah kita mengubah lampu bohlam menjadi lampu neon, karena memang lampu neon lebih bersifat hemat energi. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat rumah atau gedung hemat energi. Bagaimana caranya? Kita bisa mendesain rumah atau gedung kita di mana rumah ini memungkinkan adanya penerangan secara alami. Artinya adalah kita buat rumah ini bisa membuat cahaya matahari masuk. Jadi kita bisa meminimalisir penggunaan lampu di dalam rumah atau gedung. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Dengan begitu, maka penggunaan bahan bakar minyak bisa lebih efisien dan efektif. Kemudian, kita juga bisa mematikan keran air jika memang air yang kita perlukan sudah cukup. Jangan sampai air ini berlebihan dan terbuang secara sia-sia. Kemudian, kita juga bisa mengeringkan pakaian secara alami di bawah terik sinar matahari. Jadi bisa meminimalisir penggunaan pengering pada mesin cuci. Kemudian ada kaitannya, yaitu memakai pakaian yang nyaman. Kenapa? Kita harus bijaksana dalam menggunakan pakaian, terutama pakaian-pakaian yang nyaman sesuai kondisi cuaca dan suhu udara, sehingga nantinya dapat mengurangi penggunaan energi yang kaitannya dengan pendingin atau pemanas ruangan. Jadi kita bisa mulai penghematan energi dimulai dari diri kita sendiri, yaitu menerapkan perilaku dan kebiasaan diri untuk menghemat energi. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.